Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Faktanya bahwa Yesus naik ke surga mendapatkan 3 konfirmasi. Yang pertama, kita mengatakan bahwa ke-11 murid-muridnya melihat secara langsung waktu Yesus terangkat ke surga. Konfirmasi yang kedua datang dari para malaikat. Ketika murid-murid Yesus sedang menatap ke langit, melihat Yesus terangkat ke surga di Bukit Zaitun, 2 malaikat Tuhan memberi konfirmasi kepada murid-murid bahwa Yesus benar-benar terangkat ke surga. Konfirmasi yang ketiga datang dari Rasul Paulus, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Rasul Paulus menyatakan bahwa Yesus ada di surga. Itu berarti bahwa peristiwa tentang Yesus naik ke surga suatu kebenaran. Kebenaran karena catatannya jelas. Kebenaran karena ada saksi yang melihat ketika Yesus terangkat ke surga. Apa pelajaran yang kita dapat dari peristiwa kenaikan Yesus ke surga? Yang pertama, Yesus naik ke surga membuktikan kepada dunia bahwa Yesus berasal dari surga. Sehingga selesai dia mengerjakan misi penyelamatan di dunia, dia terangkat ke surga. Apa hubungannya Yesus terangkat ke surga dengan perjalanan iman kita di dalam Kristus? Nah, hubungannya begini. Di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-20, Rasul Paulus menulis bahwa kewargaan negara kita berasal dari surga. Saudara, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah kembali ke surga. Dan hari ini, saya mau pastikan kepada kita bahwa sekalipun hari-hari ini kita ada di dunia, kita menjalani aktivitas hidup kita sebagai biasanya, tapi satu kali kelak, karena kita adalah warga negara surga, satu kali kelak kita akan pulang ke surga mengikuti Yesus Kristus. Amin. Yang kedua begini saudara, apa yang perlu kita pelajari dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga? Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, Yesus naik ke surga untuk membuka jalan buat setiap orang yang mau ke surga. Sekali lagi, peristiwa Yesus naik ke surga membuktikan bahwa jalan ke surga hanya melalui Yesus. Itu berarti satu saat nanti kita akan pulang ke surga dan jalannya melalui Yesus. Yesus menjamin jalan keselamatan dan hidup buat kita. Yang ketiga, apa yang perlu kita pelajari dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 2 dan ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Suatu saat nanti kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita akan beralih kepada suatu kehidupan yang baru. Dan saya mau pastikan bahwa kehidupan yang baru itu di dalam Yesus, kehidupan yang abadi. Rasul Paulus dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat 1 dan 2. Karena kami tahu bahwa jika kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu berarti kenaikan Yesus ke surga memberi jaminan bahwa kita punya tempat di surga. Kapanpun kita pulang, kapanpun kita kembali ke surga, karena Yesus menyiapkan tempat buat kita. Oleh sebab itu, di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya mau sampaikan kepada kita semua, ayo tetap setia, tetap semangat mengiringi Tuhan sampai kita dijemput pulang ke rumah Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati.